المرسلين والخلفاء الراشدين الصحابة والتابعين وأئمة الأربعة المجتهدين والوالدين والأولياء الشهداء الصالحين والصفوة المحققين والعلماء العاملين والشيخين في الدين كأنصار الرحمن وكيف من الله يفعل عليه ورسوله يا سيد الدين يا رئيس كيف بهزامي ورسولك ولجميع النبي العلماء كيف وداسم وصحبه ورسولك ولجميع النبي كما على رسول الكريم صلى الله عليه وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وآل بيتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asyrafal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bayanu fadilatil khauf wa tarhibi, menerangkan keutamaan khauf dan menumbuhkan, menggemarkan khauf di dalam diri kita. Jamaah rahimakumullah, ilam anna fadl khauf taratan yurafu bi ta'ammul wal i'tibar wa taratan bil hayati wal akhbar. Ketahuilah bahwa keutamaan khauf kadang-kadang itu bisa dikenali dengan ta'ammul. Ta'ammul itu merenung, ya, merenung, menghayati. Wal i'tibar, dan juga dengan i'tibar. I'tibar itu ngambil pelajaran. Kita itu bisa belajar dari orang, bisa belajar dari buku, bisa belajar dari sejarah, ya, juga bisa belajar dari peristiwa, dari kejadian. Kalau abah undang berantem, ya, ini berantem sama Saiful, kan ke ujung-ujung ketemu langsung, apa namanya, main jotos saja kan? Pasti ada sebabnya. Gak mungkin orang ketemu tahu berantem aja, pasti ada sebabnya. Nah, kemudian kita coba nanya apa sebabnya. Oh, sebabnya adalah karena, ya, nih si ini begini ngomong begini. Nah, kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita nggak ingin ribut sama orang, jangan tuh ngomong begitu sama orang. Itu namanya i'tibar, ambil pelajaran. Ya, kita bisa belajar, mengambil pelajaran dari kupu-kupu, ya, bisa belajar dari pohonan. Coba kalau kita menemukan pohonan itu kan setidaknya ada 4 macam pohonan, Pak. Ya, ada pohon yang bisa menaungi, juga bisa memberi manfaat. Ya, kan kita bisa berteduh di bawah pohon mangga, berteduh di bawah pohon durian, ya. Jadi kita bisa berteduh, bisa naungin itu pohon, buahnya manfaat, memberi manfaat. Tuh, manusia juga begitu. Ada yang bisa melindungi orang, merasa orang itu jadi aman, tenang kalau dekat dia. Udah gitu, nah, dibagi lagi. Udahlah dia melindungi, membagi kita, coba, kan luar biasa. Ada yang bisa naungi, kita berteduh enak di situ, nyaman, tapi tidak manfaat buahnya. Pohon beringin misalnya, ya,
nggak ada hubungannya ini dengan partai, ya. Di Golkar nih, kenapa? Yang pohon beringin gitu doang, ya. Kan enak berteduh. Orang juga ada yang bisa naungin kita, melindungi kita, karena kita dekat dengan dia. Cuma dia nggak bisa memberi apa-apa, ya. Ada yang bisa memberi manfaat buahnya, tapi kita tidak bisa berteduh. Memang dia sering membantu kita. Bisa berteduh di bawah pohon tomat, ya, di bawah pohon labu, nggak bisa. Bisa memberi manfaat, tapi tidak bisa melindungi. Itu namanya kita belajar dari pohonan. Nggak berteduh, nggak bisa melindungi, juga nggak pernah, nggak ada manfaat buahnya. Itu tuh. Nih yang paling banyak ini Pak, rumput, ya. Ayo, siapa yang bisa berteduh di bawah rumput? Injak-injak. Ada juga pohon yang pantang mati kalau belum berbuah. Ada nggak pohon begitu? Dia tidak akan mati kalau belum berbuah. Pohon apa? Ya, pisang kan begitu Pak. Nggak mati kalau belum berbuah dia. Jadi kita bisa belajar subhanallah gitu, ya. Maka wafil afaq wafil anfusikum, kau bisa lihat, ya. Itu iktibar dari alam semesta ini. Semua itu kita bisa memperoleh ilmu, belajar dari sana. Ya. Bahkan itu yang namanya orang bikin cakar ayam, kan belajar dari pohon apa? Kelapa, ya. Iya, Pak, belajar dari pohon itu, pohon kelapa kok baru roboh, kata insinyur nih. Itu gedenya tetap aja dia kuat berdiri, udah miring kayak apa? Kenapa nih? Diteliti, oh ini bikin tuh buat ini, ya. Namanya bukan, makanya kesel atau kelapa, ya. Dia yang berjasa yang dapat nama ayam. Kenapa nggak cakar apa? Kelapa, itu ya. Nah, itu namanya iktibar. Nah, kita bisa takut kepada Allah itu karena iktibar, ya, karena ta'ammul merenung gitu Pak. Wa taratan bil ayati wal akhbar, dan kadang-kadang juga kita bisa mengetahui keutamaan khauf itu berdasarkan alaihi wasallam. Nah, kita urai satu-satu, ya. Wa amal itibaru basabihu anna fadilata syai'i qadri kinahi fil iftu ila sa'adati liqauli ta'ala fil akhirah. Adapun keutamaan khauf dengan cara itibar, jalannya ialah bahwa adalah besar kecilnya berdasarkan bagaimana dia mampu, ya, menurut kadar sebesar apa dia mampu menyampaikan kepada kebahagiaan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Orang yang sedang jatuh cinta, sering saya katakan, apa yang diinginkannya? Bertemu dengan yang dicintainya, ya kan? Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, asik, masuk, seneng, waktu berlalunya lama apa cepat? Cepet banget rasanya kalau lagi berduaan dengan kekasih, ya. Bocah apel tahu-tahu udah jam 11. Iya. Tapi jamaah Allah, kalau kita berdua dengan orang yang kita benci, itu waktu berlalu lama, ya. Bukan waktunya berubah Pak, tapi sifat batin kita. Nah, sekarang saya sudah sampaikan Pak,
Surga itu adalah kenikmatan luar biasa. Sampai di Al-Quran berapa kali disebutkan surga. Siapa sih yang orang Islam yang gak ingin surga? Ya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Keindahan surga itu belum pernah terlihat sehebat apapun. Ya, orang berimajinasi menghayalkan keindahan sesuatu, tidak mungkin seindah surga. Semuanya serba indah, nikmat, bahagia. Makanya saya katakan di surga gak ada nenek-nenek, gak ada aki-aki. Sebab apa? Tempat yang indah itu akan buram ketika penghuninya nenek-nenek. Ya, gak indah lagi lah Pak. Ya. Dan karena itu juga Bapak jangan percaya orang kalau korban itu nanti kambing itu buat kendaraan kita ke surga. Nah, kata saya ada aja. Bapak di sini ke mall naik kambing mau nggak? Malu nggak? Nah, kalau di sini aja ke mall malu, Bapak sebab masuk surga naik kambing, Pak. Ya. Nah kalau sudah masuk Pak, nggak bisa keluar lagi. Ya sekarang kalau Pak Daud selama hidupnya 40 kali beliau korban, berarti nunggang kambingnya. Ayo bolak-balik kata gimana itu? Hah? Kambingnya dia di surga 40, saya 40. Ya Allah, surga isinya. Dipikirlah kalau ngomong jangan asal bunyi ya. Kendaraan itu bukan berarti kendaraan itu alat yang bisa menyampaikan kita ke tujuan. Itu namanya kendaraan. Bukan berarti kita naik kambing, Pak. Si kambing itu amal kita yang beleh kambing tuh amal solehnya yang nganterin kita ke sono. Kambingnya ya. Hai jamaah. Wala udhunun sami'at. Suara-suara di sana itu merdunya luar biasa. Ya. Setiap orang bicara, kita dengerin orang bicara itu hikmat, kena hikmat semuanya, Pak. Ya Allah. Tapi apa kata Allah? Lahum ma yasha'una fiha. Buat mereka penghuni surga, dia akan memperoleh apa saja yang dia inginkan. Tuh, kita di surga pingin apa? Rokok gimana Pak? Ada. Yang penting pingin. Loh kan rokok haram, umpamanya ya, rokok haram katanya ya. Kan di surga sungai itu airnya 3 Pak. Airnya madu, ada susu, satu lagi arak. Pak. Pada mabok dong di surga? Gak ada. Mabok itu bukan kenikmatan Pak. Jannatul Na'im, tempat kenikmatan. Gak ada orang mabok di sana. Jadi kalau arak saja gak mabok, kenapa lagi? Ya kalau Bapak pingin, dia ada oleh Allah dikasih. Cuma nanti Bapak di sana minta apa? Enggak, kita doa. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, kata Allah. Dan di sisiku ada yang lebih dari itu. Apa itu? Liqa'illah, bisa melihat dan Allah. Oh, itu kenikmatan, puncak kenikmatan. Nah, jamaah Allah. Maka keutamaan itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan itu. Bisa mengantarkan kita ke surga, bisa mengantarkan kita melihat Allah. Itulah fadilah. Berarti sholat ya fadilah, zakat fadilah, sedekah fadilah, ya.
kemudian ya, ini fadilah ini ada yang banyak, ada yang dikit, ya tergantung. Makanya orang melihat Allah di sana ada yang setiap saat, sejam sekali, sehari sekali, seminggu sekali, tergantung fadilah-fadilah yang kita lakukan. Nah, kalau Bapak sholatnya cuma 5 waktu saja, nggak ada qobliyah ba'diyah, yang lain ada qobliyah ba'diyah, maka yang qobliyah ba'diyah fadilahnya lebih banyak daripada yang fardhu doa. Yang qobliyah ba'diyah udah dikerjakan dibanding dengan orang yang udah nambah duha, ya yang nambah duha derajatnya fadilahnya lebih tinggi lagi. Yang sholat malam tambah lagi, semakin banyak amal soleh, semakin banyak keutamaan, semakin ya, nah itu semakin semakin besar ya. Illa maksudah siwa sa'adah, karena tidak ada yang dimaksud oleh kita yang dituju kecuali kebahagiaan. Apa sih yang kita cari? Bahagia. Kita itu ingin hidup bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itulah makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Nah, cuma jazakallah la sa'adata lil abdi illa fi liqa'i maulahu wal qurbi minhu. Tidak ada kebahagiaan tertinggi bagi seorang hamba ya kecuali melihat maulanya, yakni Allah, dan dekat dengannya. Sama dengan kita kalau jatuh cinta kepada seorang wanita, tidak ada yang membahagiakan yang lebih dari dekat bersama dengan dia, bisa menatap dia, sudah hujan waktu ya angin sengaja jadi halangan kalau orang itu. Begitu juga kita kalau memang Allah kesana, itu namanya fadilah. Wa fadilatuhu biqadri qawiyatuhu, dan fadilah tadi itu tergantung kepada ya besar kecilnya, banyak sedikitnya. Rasulullah ila sa'adat liqalla fil akhirah illa bi tahsili mahabbati wa tusibi fid dunya. Dan sudah jelas, sudah kita maklumi bahwasanya tidak akan sampai kepada kebahagiaan bertemu dengan Allah di akhirat nanti kecuali ditahsili mahabbati. Dalam diri kita ada cinta. Iya, ada cinta. Ya bagaimana kita bisa bahagia dekat dengan perempuan itu kalau kita tidak cinta? Nah, kalau kita tidak cinta, ya nggak bahagia. Kalau dan juga mesra, merasa mesra saat berdua dengan Allah, itu sama dengan orang dunia. Kalau sudah berduaan dengan Allah, itu bahkan yang menyakitkan jadi nikmat. Ya, iya, Bapak berdua dengan jana muda yang Bapak cintai, bercanda senang banget, dicubit pada Bapak, marah nggak? Enggak. Sebenarnya cubitan itu sakit ya, tapi ketika melihat siapa yang nyubit, justru cubitan itu jadi kemesraan. Begitulah Bapak kalau cinta betul kepada Allah, ketika Allah cubit Bapak, ya, maka itu jadi kemesraan. Paham? Nah ini dicubit misalkan nggak bisa melihat, dicubit jatuh dari ini cubitan Allah, itu nggak dikasih musibah oleh Allah, cubitan Allah. Tapi kalau kita melihat cubitannya menyakitkan, tapi kalau melihat siapa yang mencubit, maka itu jadi kemesraan.
setiap Allah memberikan musibah, Allah akan ganti dengan pahala. Yang luar biasa. Jadi mahabbah dan mesra, wala tahsulul mahabbah illa bil ma'rifah. Enggak mungkin Pak orang itu cinta kalau enggak kenal. Ya, iya enggak mungkin. Kita kan mungkin cinta kalau enggak kenal. Enggak mungkin kita cinta kepada Allah kalau kita enggak kenal Allah. Enggak mungkin kita cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita enggak kenal Nabi Muhammad. Enggak mungkin kita cinta kepada Islam kalau kita enggak kenal Islam. Dan orang kalau sudah cinta, ini yang ada Allah, apapun bisa diberikan untuk yang dicintainya. Siap mengorbankan apapun, ya. Anak perjaka penakutnya bukan main. Kekasihnya ngomong, "Bang, jemput saya ya." Pas tuh di gerbang Komper di Solo. Padahal dekatnya banget ke situ, Pak. Tapi demi yang dicintainya, dia jadi pemberani, Pak. Hah? Cinta itu begitu. Begitulah kalau kata Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahidina fi sabilillahi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang mukmin yang duduk-duduk dengan orang yang jihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Maka kata Allah, peranglah kamu biar penakut karena demi Allah. Beraninya bermain. Kenapa? Demi yang dicintai. Itu begitu ya para ulama. Sebenarnya sama dalam kehidupan kita juga begitu. Ya. Ya Allah, inilah nggak akan cinta kita kepada Islam kalau kita nggak kenal Islam. Nggak akan cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bil itqani. Yang pertama wajib diketahui oleh setiap mukmin, setiap manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Apa yakin itu? Yakin itu adalah ilmu yang didasari dengan dalil. Nah, itu jadi nggak berubah, jadi nggak berubah. Itu ya, kenal dulu sama Allah. Makanya dulu sama sahabat Abdullah heran sama bapaknya, sahabat Umar. Sahabat Umar itu khalifah yang tukang belusukan. Begitu beliau jadi khalifah, setiap hari beliau tidurnya 2 jam. Jadi setiap hari belusukan. Makanya kalau Pak Jokowi dulu belusukan, kiai-kiai heran, Pak. Kenapa? Khalifah Umar itu kerjaannya belusukan, Pak. Cuma bedanya kalau Khalifah Umar ketika belusukan, Pak, nggak boleh ada pengawal yang ikut. Itu dia mau ketemu nih warga sini, pengawalnya di rumah sakit kan, rumah sakit harapan ganda itu. Nah dia jalan ke sini, Pak. Kenapa? Supaya bertemu dengan rakyatnya tanpa ada penerjemah. Apalagi pakai diatur ya. Nanti kalau khalifah nanya begini, lu jawabnya begini. Kalau nanya begini, jawabnya begini. Diatur, ya. Nggak ada ceritanya. Itu kan namanya gamelan, bohong-bohongan. Kalau di kita kan begitu ya. Makanya dulu saya zaman masih FPI, TPI, saya kan diminta untuk isi ceramah, Pak, di radio televisi pendidikan itu. Nah, cuma untuk ceramah itu materinya harus ditulis dulu, kirim dulu, Pak. Di sini ada tim tasihnya, mana yang boleh disampaikan, mana yang nggak boleh disampaikan. Itu begitu, Pak. Apa ada ngapain lagi begitu? Apa ya? Enggak. Nah, makanya kan itu udah diatur, Pak, mana yang keluar. Ya. Nanti pertanyaan siapa yang mau bertanya, padahal pertanyaannya udah dibikin dulu, Pak.
langsung Pak. Hah? Langsung gak diatur dulu, nanya begini enggak. Spontan nanya langsung, kepala bapak dia keluar, gak biasa begitu, ya. Akhirnya keluar, udah gak ikut lagi jadi narasumber ini dan hasil. Itu. Nah, suatu hari sahabat Umar itu lagi istirahat, ada belusukan. Kebetulan di rumah seorang janda yang punya gadis. Gak tahu Pak Khalifah ini kalau ini rumah janda, gak tahu. Ya. Lagi diem, tiba-tiba anak-anaknya ngomong, nah coba ini pedagang susu. Nah katanya, coba kalau dagang itu katanya jangan susu semua tuh, kau campurlah dengan air. Semua juga orang begitu jualan. Ya, kamu doang katanya yang dagang murni susu 100%. Ya, jangan begitu katanya. Nah campur dikit. Nah kata anaknya, ingat Khalifah itu wanti-wanti sekali, jangan sampai kita ini berkhianat, menipu orang begitu. Ya, tapi karena katanya di mana-mana juga orang jualan, gak ada yang kayak kamu dicampurin. Makanya mereka udah bisa beli ini beli itu, kita masih begini aja. Kata anak, nah, ya lebih baik kita begini tapi barokah daripada kita banyak bisa beli itu tapi mendatangkan laknat dari Allah. Enggak. Anak katanya lagi yang Khalifah juga gak bakal tahu apa yang kita lakukan. Betul sekali mah, Khalifah Umar tidak akan tahu apa yang kita perbuat, tapi Tuhannya Amirul Mukminin pasti tahu. Wah, sahabat Umar depan gila, masih ada umatnya yang begini. Ulang dia panggil Abdullah, Ubaidillah, Nasib panggil. Ya, ada apa katanya Pak? Allah lagi jatuh cinta yang pada seorang wanita. Apa kata anaknya? Aki-aki masih aja adanya yang jatuh cinta agar melihat umur. Ini Pak kata anaknya. Aki-aki lah sahabat Umar Pak, masih demen aja perempuan. Ya. Akhirnya seandainya katanya Allah masih tertarik pada wanita, pasti Allah lamar untuk jadikan istri. Cuma Allah sudah gak tertarik katanya pada wanita, tapi Allah gak mau kalau mutiara itu tidak menjadi bagian keluarga Allah, harus jadi keluarga Allah. Abdullah, kamu kawin ini ya. Coba, ya. Saya kan udah punya istri Pak, yang lain lah. Wadilah, saya juga kan sudah berhasil tuh Pak, katanya belum asik, ya nikahin kamu. Ya. Namanya siapa Pak? Agak tahu. Apa? Gitu nggak tahu. Orangnya kayak apa Pak? Nggak tahu. Loh, gimana nih nggak tahu kok jatuh cinta? Ah, ini masalahnya ya. Orang menurut orang kalau nggak tahu, nggak melihat, nggak mungkin cinta, nggak mungkin kenal. Siapa bilang kita bisa mengenal Rasulullah, kita bisa mengenal Allah, walaupun kita nggak pernah melihat Rasulullah. Nah, kenal tidak harus melihat, tapi cinta nggak mungkin Pak kalau nggak kenal. Kalimat-kalimat yang diucapkan wanita itu sudah memperkenalkan kepada Amirul Mukminin siapa wanita ini. Itu makanya langsung ini mutiara. Jelas dan subhanallah, ya. Makanya dinikahi oleh Nasib. Ya, dari pernikahan lahir seorang wanita yang solehah sekali, lalu dinikahi oleh Raja Abdul Aziz. Ya, dari pernikahan itu lahir seorang yang luar biasa, Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena lahir dari wanita seperti tukang susu Pak, anak seorang janda, orang miskin, dinikahi oleh raja. Coba
Yo Allah. Kenapa? Ini Allah angkat derajatnya. Kenapa? Keimanan, ketakwaannya. Tak salah di sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ya. Tuh. Jadi la tahsul mahabbah illa bil ma'rifah. Ya, udah bisa deh. Jadi ma'rifah dulu menang baru sampai ma'rifah nih ya. Lepas nanti lanjutnya wala tahsul ma'rifah illa bidawil fikri wala yasul usul illa bil mahabbah wala bi dzikri wala tatayassaru madban ala dzikri wal fikri illa bi qita'i hubbil ma. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita kepadanya, membimbing hati kita ke jalan yang diridhai dan dicintainya. Allah hiasi hati kita dengan akhlak yang mulia. Allah bersihkan hati kita dari akhlak yang hina. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga selama hidup kita larangannya dan manakala Allah wafatkan kita, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa raja'ana wa sa'ira amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?